Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, tema kita inna ma'al usri yusra. Di dalam kata al-usri ada alif lamnya. Sedangkan pada kata yusra tidak ada alif lamnya. Menurut kaidah bahasa Arab ada namanya definite dan indefinite. Tertentu dan tidak tertentu. Artinya pada kata fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, al-usri itu satu kesulitan. Karena dia tertentu. Pada kata al-usri yang pertama dengan al-usri yang kedua itu satu. Tapi kemudian yusronya, kemudahannya dua. Karena dia tidak tertentu, tak ada alif lamnya. Jadi makna dua ayat ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kesulitan itu cuma satu, tapi kemudahan itu dua. Apapun kesulitan yang engkau hadapi hari ini, kesulitan rezeki, kesulitan anak, kesulitan kerja, kesulitan uang, kesulitan politik, kesulitan ekonomi, kesulitan itu satu. Tapi yusra, kemudahannya, solusinya dua. Lalu kalau kesulitannya cuma satu dan solusinya dua, apa yang membuat risau? Jadi Al-Quran seringkali memberikan kita, belum lagi kita baca tafsirnya, baru pilihan katanya, baru antara alif lam dengan tidak ada alif lam saja sudah memberikan kesembuhan hati yang risau, yang galau, yang gundah gulana. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam Quran, wa nunazzilu minal Quran. Kami turunkan Al-Quran ini ma huwa syifa. Dia menjadi penawar, dia menjadi obat, dia menjadi penghalau kerisauan orang-orang yang terlalu sempit hatinya, terlalu kusut pikirannya melihat dunia. Ini poin yang pertama dari judul kita, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Poin yang kedua, bahwa kalau kita mau menjelaskan sesuatu, kita mengulanginya dua kali. Dosenkah itu, khotibkah itu, orang tua kepada anak, dia mengulangi dua kali. Maka Allah ingin menekankan kepada siapapun yang mengalami kesulitan, bahwa kesulitan itu akan hilang. Fa inna ma'al usri yusra. Diulang Allah sekali lagi. Inna ma'al usri yusra. Maka Allah yang Maha Kuasa memberikan itu seperti satu tulisan di whiteboard yang hanya sekali ulang titik-titik. Dua kali ulang titik-titik menjadi garis panjang. Tiga kali ulang garis panjang mulai menyatu, belum begitu jelas. Tapi begitu diulang berkali-kali, maka dia menjadi garis yang jelas dalam pikiran kita. Maka sekali ulang, fa inna ma'al usri yusra. Masih ragu, masih bimbang. Ada atau tidak? Maka diulang sekali lagi. Inna ma'al usri yusra. Maka penjelasan dalam kisah nabi-nabi itu menunjukkan kepada kita, siapa nabi yang tidak pernah mengalami kesulitan. Nabi Adam alaihissalam terusir dari surga, kesulitan. Terpisah dengan Hawa, kesulitan. Akhirnya bertemu dan beranak pinak, bercucu cicit, sampailah cucu cicitnya hari ini menyebar ke seluruh permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam berhadapan dengan anak yang durhaka Kan'an. Berhadapan dengan umat. Jadi sesungguhnya kalau Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bercerita tentang nabi-nabi, faqsusil qasasa, ceritakanlah nabi-nabi itu, la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka berfikir. Jadi dalam kisah-kisah itu kita ada buku yang ditulis orang modern sekarang, Chicken Soup for the Soul. A cup chicken soup for the soul. Satu mangkok sup ayam untuk jiwa. Sebetulnya metode yang dipakainya itu adalah metode kisah-kisah dalam Quran. Betapa dalam Quran itu kita disuruh membaca kisah itu, lalu kemudian merenungkannya sendiri, pikiran kita lah yang mencernanya, dan kita sendiri yang menemukan solusinya. Oleh sebab itu dalam Islam,
Kita disuruh membaca Al-Quran, bukan sekedar baca begitu saja. Afala yatadabbarunal Qur'an. Mengapa mereka tidak merenungkan makna yang dalam Al-Quran? Am ala qulubin akhfaluha. Atau hati itu memang sudah terkunci sehingga tidak lagi mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Lalu kemudian Al-Quran mengajak kita untuk merubah mindset. Cara pandang kita tentang kesulitan dan kemudahan, tentang rezeki dan kemiskinan, bahwa semuanya adalah ujian. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqudira alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Ada sebagian manusia kalau ketika dilapangkan rezekinya dia berkata Rabbi akraman. Tuhan sedang memuliakan aku. Kalau rumahnya besar, anaknya baik-baik, duitnya banyak, pekerjaannya oke, dia katakan Tuhan sedang memuliakan aku. Tapi ketika dia kena PHK, lalu kemudian dia susah, dia sakit, dia katakan, Tuhan sedang menghinakan aku. Kalla, bukan. Bukan begitu cara pandangnya. Kaya dan miskin, sehat dan sakit, lapang dan sempit, susah, sulit dan senang, semuanya adalah ujian. Jadi jangan kita kotakkan di kepala kita ini ada dua kotak. Kalau senang berarti nikmat, kalau susah berarti laknat. Kalau kaya berarti nikmat, kalau miskin berarti laknat. Kalau begitu cara pandang kita, berarti Nabi Muhammad susah. Abu Jahal, Abu Lahab senang. Fir'aun senang. Nabi Musa susah. Berarti kita mengatakan Fir'aun, Abu Lahab dapat nikmat. Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh dapat laknat. Na'udzubillah. Betapa salah pikir itu membuat kita menjadi salah bicara, salah bertindak. Senang dan susah, lapang dan sempit, kaya dan miskin, sehat dan sakit, semuanya ujian. Hanya saja banyak orang ketika diuji dengan kesenangan, dia lupa. Ketika diuji dengan kesusahan, baru dia ingat. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika melihat istananya yang megah, pasukan bala tentaranya terdiri dari jin dan manusia. Apa kata dia? Hadza linabluwani. Ini semua adalah ujian untuk menguji imanku. Aashkuru am akfur. Apakah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur atau aku justru menjadi hamba Allah yang kufur? Jadi kalau kita renungkan, banyak justru orang sejak COVID ini menjadi bertaubat. Karena banyak orang mati, banyak orang sakit. COVID tidak kelihatan, tidak nampak, tapi dia bisa menyerang siapapun. Orang yang tinggal di istana kerajaan Saudi Arabia dengan pengawalan yang super ketat, negara kaya raya, bisa COVID itu masuk ke dalam. Dokter-dokter, pakar-pakar COVID pun meninggal dunia. Jadi siapapun tidak bisa menghalang ini semua. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu untuk menciptakan makhluk sebesar nyamuk ataupun lebih kecil daripada nyamuk. Fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang yang beriman dia tahu bahwa itu kebenaran datang dari Tuhan. Walladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Orang yang kafir akan berkata, untuk apa Allah buat ini? Untuk apa diciptakan makhluk ini? Padahal makhluk itu diciptakan untuk meluluh lantakkan kesombongan manusia. Untuk menyadarkan keangkuhan manusia yang merasa sudah sampai ke bulan, mau menelusuri planet Mars, dan lupa bahwa ada pencipta, lalu kemudian dia diuji. Untuk makhluk yang sekecil ini saja pun kau tak sanggup, apalagi yang lebih besar daripada alam semesta. Oleh sebab itu, satu sisi ini adalah masa merenung. Maka siapa yang paling cerdas? Orang yang bisa mengambil kesempatan untuk duduk sejenak, berfikir, bertafakkur. Setelah bertafakkur, bertazakkur. Pertama dia berfikir. Tapi tidak hanya sekedar pikir. Pikir ini akan buntu, lalu kemudian melahirkan manusia yang berzikir. Sehingga connect antara fikir dan zikir, maka dia menjadi ulil albab. Uli orang albab, orang-orang yang punya hati dan pikiran. Sifatnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Ketika dia tegak, dia mengingat Allah wa qu'udan. Ketika duduk, dia mengingat Allah wa ala junubihim. Ketika berbaring pun dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi
bahwa kita kaya atau miskin, senang atau susah, sakit atau sehat, itu tidak terlalu penting. Tapi bagaimana ketika dalam masa-masa itu kita bersama dengan Allah. Ketika kau kaya, kau bersama dengan Allah, nikmat. Ketika kau kaya, kau melupakan Allah, laknat. Ketika kau sakit, kau merasa dekat dengan Allah, nikmat. Ketika kau sakit, justru melupakan Allah, stres, bunuh diri, laknat. Ketika engkau dalam keadaan banyak harta, ingat kepada Allah, berwakaf, berzakat, bersedekah, itulah nikmat. Justru dengan banyak harta, sibuk sampai tak sempat beribadah, laknat. Jadi mari kita meluruskan mindset pikiran kita, bahwa semua ini adalah ujian. Karena dunia ini adalah tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Yang lebih baik amalnya berarti ini adalah ujian amal. Jadi kalau begitu pemahaman manusia, dia tidak terlalu stres dengan COVID ini. Karena dia memahami sebelum COVID juga ujian, COVID ini pun ujian. Setelah COVID ini berakhir, ya ujian lagi. Sampai kapan istirahat? Istirahat itu ketika di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Itulah puncak istirahat orang beriman. Kematian bukan istirahat. Jadi kalau ada orang, marilah kita antar ke tempat peristirahatannya yang terakhir, siapa bilang? Iya, kalau dia beramal soleh, istirahat. Masih ada azab kubur. Masih ada soal mungkar nakir. Masih ada meniti titian suratul mustaqim. Masih ada hisab. Masih ada timbangan amal. Tapi ketika sudah sampai ke sana, salamun alaikum. Selamat untuk kamu, tibutum. Kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin. Masuklah. Barulah orang mendapatkan ketenangan yang sempurna.